Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Kualitas Long Egg Telur Ayam yang diasinkan dengan penambahan bawang putih atau Allium sativum L selama penyimpanan dingin dengan kemasan vakum. Dibuat oleh saya sendiri, Elvita Diaparamastri, dengan NIM 18424 PT 07601 dengan dosen pembimbing Ibu Endang Wahyuni, Sarjana Peternakan, Magister Biotek. Jadi yang pertama, latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, telur merupakan produk yang bergizi, ekonomis, dan mudah didapatkan di mana saja. Pada saat ini, dari dulu pun telur sudah terkenal sebagai bahan protein utama yang sangat sering digunakan oleh segala lapisan masyarakat, baik itu yang kaya maupun yang miskin, dan sangat mudah didapatkan dimanapun itu berada. Nah, lalu kemudian selain itu kandungan gizi dari telur itu sendiri sangat tinggi, dia memiliki banyak kandungan yang sangat diperlukan oleh tubuh, terutama proteinnya yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada pengasinan telur dilakukan dengan tujuan memperpanjang daya simpan produk long egg. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pengasinan telur yang akan dipergunakan dalam pembuatan long egg terlebih dahulu dengan merendam telur yang akan digunakan dalam larutan asin atau larutan garam dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan produk long egg karena sifat dari garam itu sendiri yang dapat mengikat air, saya berharap dapat memperpanjang masa simpan dari produk long egg yang saya produksi ini. Lalu ada yang latar belakang ketiga, itu ada penambahan bawang putih dalam produk long egg sebagai bahan antioksidan. Seperti yang kita tahu, bawang putih memiliki banyak sekali manfaat yang sangat baik bagi tubuh kita. Yang salah satunya yaitu menjadi antioksidan karena kandungan dari bawang putih itu sendiri yang mengandung alisin. Alisin berguna sebagai antibakteri, antioksidan, anti kanker, dan antimikrobia. Tujuan penelitian yang saya lakukan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengasinan pada telur, baik dari segi pengujian organoleptik, sifat fisik, dan sifat kimia long egg. Lalu ada mengetahui pengaruh pemberian bawang putih, baik itu organoleptik, sifat fisik, dan sifat kimia long egg. Dan saya melakukan inovasi produk long egg yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga produk long egg ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan tidak terasa asing kembali. Lalu, manfaat penelitian yang saya lakukan ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengasinan telur, terutama terkait dengan masa simpan dan penambahan flavor pada long egg. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pengaruh penambahan bawang putih sebagai bahan antioksidan, yaitu dapat meningkatkan sifat fisik, sifat kimia, dan organoleptik long egg itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait penelitian long egg ke depannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang saya gunakan dalam pembuatan long egg ini yaitu adalah telur ayam. Nah, telur ayam ini seperti sudah saya sampaikan sebelumnya memiliki banyak manfaat dan sangat mudah diraih dimanapun berada, serta harganya yang ekonomis. Nah, selain itu kandungan dari telur ayam itu sendiri juga memiliki kandungan yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk tubuh. Selanjutnya ada produk long egg itu sendiri. Produk long egg itu merupakan produk olahan yang berasal dari telur yang dimasukkan ke dalam bentuk silinder sehingga bentuknya menjadi panjang yang memiliki banyak keuntungan dan manfaat, yaitu yang salah satunya memperpanjang waktu simpan dari telur itu sendiri dibandingkan telur segar dan memiliki bentuk yang unik sehingga lebih mudah dikreasikan dan lebih menarik minat orang awam. Long egg sendiri ini belum terkenal dan belum banyak dikenal oleh warga-warga di Indonesia khususnya karena memang sampai saat ini produk long egg ini produksinya belum banyak, bahkan hampir tidak ada, sehingga maka dari itu saya mengambil celah untuk mengimprove dari produk long egg ini sendiri untuk menjadi penelitian saya. Lalu ada bahan penyusun dari long egg saya sendiri, itu ada yang bahan utama, ada telur ayam, dan bahan tambahan itu ada bawang putih. Bahan utama saya yaitu adalah telur ayam. Telur ayam digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan long egg yang kemudian nanti akan dipisah antara yolk dan albumennya. Lalu
dimasukkan ke silinder, lalu akan terlihat kontrasnya antara warna albumen dan yolknya. Lalu saya menambahkan bahan tambahan ke dalam produk long egg yang saya buat ini, yaitu adalah bawang putih. Nah, bawang putih yang saya masukkan ke uh, dalam produk long egg saya ini merupakan bawang putih segar yang telah dicacah-cacah menjadi kecil. Nah, saya melakukan pencampuran baik itu di yolk maupun di albumen yang akan dibuat menjadi long egg. Nah, kenapa saya memilih adanya penambahan dari bawang putih ini? Karena selain memiliki kandungan alisin yang menjadi sebagai antioksidan, anti kanker, antibakteri, dan antimikrobia, bawang putih bisa menambahkan flavor kepada produk long egg saya. Selain itu, long egg saya ini harus memiliki rasa yang cukup familiar di lidah-lidah warga Indonesia. Bawang putih sudah sangat familiar rasanya di lidah-lidah masyarakat Indonesia, sehingga saya dengan yakin memilih bawang putih sebagai bahan tambahan long egg saya. Lalu ada metode pengasinan telur. Metode pengasinan telur ini saya lakukan dengan perendaman telur dalam larutan garam selama 5 hari, kemudian baru dipecah lalu dibuat untuk menjadi produk long egg. Pengasinan telur ini dilakukan untuk memperpanjang daya simpan karena daya ikat airnya akan diharapkan dapat menurun. Lalu metode pemasakannya itu dilakukan dengan metode perebusan. Jadi nanti telur, yolk, dan albumen yang telah dipisahkan tadi ini akan direbus ke dalam silinder selama 30 menit kurang lebih, lalu ditunggu hingga matang sempurna. Lalu lama penyimpanan ini bisa ditambahkan dengan selain dari tadi yang telah kita lakukan pengasinan telur yang inginnya bisa menambah masa simpan dari produk long egg itu sendiri, kita juga melakukan pengemasan dengan metode vakum. Nah, metode vakum yang kedap udara ini diharapkan dapat memperpanjang daya simpan karena mengurangi perkembangan mikrobia yang dapat tumbuh di produk long egg yang saya produksi ini. Lalu ada kualitas fisikokimia. Kualitas fisikokimia yang saya lakukan yaitu ujinya ada uji pH dan uji kadar air. Nah, uji pH yang saya lakukan ini pH albumen normal itu sekitar 7 dan pH yolk normal itu sekitar 6 sampai 7 atau netral. Nah, semakin lama penyimpanan, pH akan semakin tinggi karena CO2 pada pori-pori kerabang akan hilang sehingga mempengaruhi sistem buffer pada telur. Nah, ini akan menunjukkan kualitas dari produk long egg tersebut dari pengujian pH. Lalu selanjutnya ada uji kadar air. Uji kadar air itu untuk menentukan kualitas dari produk tersebut. Nah, semakin rendah kadar air dari produk tersebut, semakin tinggi, semakin lama daya simpan dari produk tersebut. Nah, kadar air pada telur normal itu sekitar 48,7%, dan diharapkan dengan adanya pengasinan dan lain-lainnya tadi, kadar air telah menurun dari umumnya sehingga daya simpan akan lebih lama. Lalu ada pengujian organoleptik. Nah, lalu ini ada pengujian dari rasa dan warna. Nah, saya akan membahas yang warna terlebih dahulu. Yang warna itu kita bisa menentukan kualitas dari long egg tersebut. Warna pada suatu produk akan mempengaruhi dari tingkat kesukaan konsumen. Apabila produknya memiliki warna yang pucat dan tidak menarik, pastinya tidak akan menarik perhatian dari konsumen-konsumen. Lalu proses pemasakan juga akan mempengaruhi perubahan warna pada produk tersebut, sehingga diperlukan teknik pemasakan yang tepat untuk menangani produk long egg ini. Lalu ada rasa. Rasa ini sangat mempengaruhi tes organoleptik dari panelis-panelis yang akan dilakukan pada pengujian organoleptik ini. Karena selain warna, rasa juga akan menentukan kualitas dari produk ini. Bahkan rasa merupakan uji organoleptik yang paling penting, yang biasa dan paling sering umum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Rasa merupakan parameter sensoris produk. Nah, rasa ini dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan bahan-bahan lain. Nah, pada kali ini saya meningkatkan rasa saya dengan adanya penambahan bawang putih. Nah, bawang putih ini diharapkan dapat meningkatkan flavor dari long egg tersebut.
Lalu yang selanjutnya ada aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan yang saya gunakan yaitu bersumber dari bawang putih. Nah, bawang putih ini memiliki kandungan alisin yang dapat menjadi bahan antioksidan, antibakteri, antimikrobia, dan anti kanker. Lalu ada uji mikrobiologis. Uji mikrobiologis yang saya lakukan yaitu ada uji TPC atau total plate count dan uji TBA atau thiobarbituric acid. Ini merupakan yang pertama yang uji TPC ini merupakan uji yang dilakukan pada media agar yang dia melakukan perhitungan jumlah koloni mikroba di sampel. Nah, ini tujuannya untuk menghitung cemaran mikroorganisme yang tidak dia harapkan ada pada produk tersebut. Nah, ini dengan cara menghitung jumlah koloni bakteri yang ada di produk tersebut. Lalu selanjutnya ada uji TBA. Uji TBA dilakukan untuk menentukan adanya ketenyikan produk. Intensitas warna merah yang berasal dari produk TBA yang bereaksi dengan MDA nanti akan menimbulkan warna merah yang nantinya derajat warna merahnya ini akan mengetahui derajat ketenyikan dari produk tersebut pula. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, telur ayam. Kenapa saya memilih menggunakan telur ayam? Dikarenakan telur ayam sudah familiar dan memiliki harga yang ekonomis serta dapat diraih dimanapun Anda berada. Lalu yang kedua, telur mudah mengalami penurunan kualitas. Maka dari itu, telur yang saya gunakan dalam pembuatan long egg ini telah saya asinkan terlebih dahulu dengan harapan dengan adanya pengasinan selama 5 hari ini, daya ikat air pada telur tersebut dapat menurun sehingga telur yang digunakan dalam pembuatan long egg ini dapat meningkat daya simpannya. Lalu yang kedua ada bawang putih. Bawang putih ini digunakan sebagai sumber antioksidan karena dia memiliki kandungan alisin. Alisin memiliki fungsi sebagai antioksidan, antibakteri, antimikrobia, dan anti kanker. Nah, hipotesis dari penelitian saya yaitu pengasinan pada telur ayam dapat digunakan untuk menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme pada telur sehingga long egg dapat bertahan lebih lama. Lalu yang kedua, penambahan bawang putih di dalam long egg mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen sehingga dapat mencegah adanya kerusakan akibat oksidasi lemak pada telur. Berikut adalah materi alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu alatnya meliputi silinder long egg, timbangan digital, panci, kompor gas, mesin vakum, beaker glass, gelas ukur, egg separator, cawan petri, spidol, dan pH meter. Dan bahan yang saya gunakan ada telur ayam sendiri, bawang putih, garam, aquades, media PCA, gas, dan plastik vakum. Nah, metode yang saya lakukan dalam pembuatan long egg yang saya lakukan yaitu pertama mulai dari preparasi sampel, dilanjutkan dengan pembuatan long egg dengan cara direbus, lalu pengujian kualitas fisik, uji pH dan uji kadar air, lalu ada pengujian organoleptik, dan terakhir pengujian mikrobiologis, uji TPC dan TBA. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun berperilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.